Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita telah memasuki minggu ke-6 setelah Trinitatis, artinya ketritunggalan Allah. Kita masih menjalani PPKM darurat di wilayah Jawa dan Bali, sehingga kita masih beribadah di rumah masing-masing. Terimalah salam dari Bapak Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, Pendeta Bernard Manik dan pelayan di distrik. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat hari Minggu juga bagimu. Minggu ke-6 setelah Trinitatis ini mengajak kita agar tetap menyuarakan kebenaran. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya. Datanglah di hadapannya dengan puji-pujian. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 4 ayat 1, Sai Puji Debata. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup rendah hati di hadapan Allahmu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berilah kepada kami hati yang kudus, pikiran yang baik dan jiwa yang sungguh melakukan pekerjaan yang baik. Berilah kami damai agar kami merasa aman dan tentram di dalam perlindungan-Mu. Kiranya kami senantiasa berpegang pada firman-Mu dalam menghadapi musuh-musuh kami. Jaga dan kuatkanlah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 485 ayat 1, Dongani au Tuhan.
Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini yang tertulis dalam kitab Zefanya 2 ayat 3. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukum-Nya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 171 ayat 2, Tandai Ma'au. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Tuhan memanggil kami menjadi alat di tangan-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu di tengah kehidupan kami, meski kami mengalami penolakan dan ancaman. Namun, terkadang kami lebih takut kepada manusia dan penguasa daripada takut akan Tuhan. Tuhan, ampunilah kami dan ingatkanlah kami untuk menyuarakan apa yang benar menurut firman-Mu. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 441 ayat 1, Diau Tuhan Yesus.
Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam Markus 6 ayat 1-6. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti Dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar Dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mukjizat-mukjizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya?" Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya." Ia tidak dapat mengadakan satu mukjizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 391 ayat 1, Sotung Ditulak. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. God sent His Son.
uncertain days, this child can face uncertain days, because he lives. He lives, and then one day, across the river, I fight my final war with pain, and endless death gives way to victory. I see the lights of glory, and I know He lives, because He lives. I can face tomorrow, because He lives. He lives. All fear is gone, because I know He knows the future, and life is worth the living, just because He lives. Because I know He knows the future, and life is worth the living, just because He lives. Just because He lives. Kita akan mengumpulkan persembahan 1A dan 1B sambil bernyanyi dari buku ND nomor 248 ayat 1, Saleleng Ho di Tanoon, dan kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan menyapa kita pada minggu ke-6 setelah Trinitatis, tertulis dalam Amos pasal 7, ayat 10 hingga 17. Begini firman Tuhan. Lalu Amazia, imam di Betel, menyuruh orang menghadap Yerobeam, raja Israel, dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Lalu berkatalah Amazia kepada Amos,
Pelihat, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana, dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan. Jawab Amos kepada Amasya, aku ini bukan nabi, dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Maka sekarang dengarlah firman Tuhan. Engkau berkata, janganlah bernubuat menentang Israel, dan janganlah ucapkan perkataan menentang keturunan Ishak. Sebab itu, beginilah firman Tuhan. Istrimu akan bersundal di kota, dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahmu akan dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur. Engkau sendiri akan mati di tanah yang najis. Dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Demikian firman Tuhan. Ibu bapa, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada sebagian orang yang terbuka dengan kritikan. Ada juga sebagian orang yang mau menerima teguran. Namun ada pula sikap seseorang yang tidak suka dikritik dan ditegur. Barangkali ada berbagai macam alasannya. Topik minggu hari ini ialah tetaplah menyuarakan kebenaran. Manoktong, pajongcong, hasit tongan. Berkisah tentang respon Amasya, imam di Betel, terhadap peringatan Allah melalui Nabi Amos. Sedikitnya ada dua hal yang perlu kita renungkan dari nas hari ini. Pertama, belajar menerima teguran Tuhan. Amasya tidak mau menerima teguran Allah melalui hambanya Amos, malah justru merendahkan dan melecehkan Amos. Pelihat, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan. Tentu kalimat-kalimat yang diucapkan Amasya itu mengejutkan kita, sebab Amasya adalah imam di Betel, posisi yang sangat mulia dan tentu memiliki pemahaman yang mendalam tentang firman Tuhan. Ia juga orang dekatnya raja. Namun mengapa Amasya justru menolak teguran Allah? Bukankah ia menyaksikan ketidakadilan, suap, dan kejahatan merajalela di Israel? Bukankah ia menyaksikan bahwa ibadah-ibadah di Israel itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan? Allah yang disembah umatnya Israel itu bukanlah Allah yang kompromistis dengan kecurangan, dengan kejahatan, dan ketidakadilan. Dia adalah Allah yang kudus. Namun dia juga adalah Allah yang maha murah, maha pengasih. Dia adalah Allah yang mencari dan bertanya kepada Adam yang melanggar larangannya. Dia adalah Allah yang bertanya kepada Hawa yang telah melanggar larangan Allah. Dia adalah Allah yang maha baik. Karena itu kita harus terbuka jika Tuhan melalui berbagai cara, melalui firman-Nya, melalui ciptaannya, menyapa, mengingatkan, dan bahkan menegur anak-anak yang dikasihinya. Rata dope di rohat tahatani di bata, naginuriton ni Raja Salomo di poda tulu ayat 10 sadaru di 12. Ale anaha, say unang toicon pangajaran ni Jehovah, jala unang hagitikon picak-pincang na. Hai anakku,
janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Ai matua dipicang jauh bado nahina holonganna. Songon nama-ama mida anakna hasudungan ni rohana. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Mungkin banyak faktor yang menyebabkan seseorang tidak bersedia diperingatkan. Mungkin karena faktor ketidaktahuan, mungkin juga karena ketidakpedulian, atau bisa saja karena merasa diri paling tahu dan paling benar, atau mungkin pula takut terganggu kenyamanannya dan kepentingannya. Karena memang tidak enak jika dikritik, diperingatkan. Namun jauh lebih berbahaya jika tidak ada yang menegur, tidak ada yang mengkritik, tidak ada lagi yang mengingatkan, yang ada hanya puja dan puji. Itu sangat berbahaya. Itu sangat dekat dengan kejatuhan dan kehancuran. Firman-Nya mengingatkan kita, jika masih memungkinkan, peringatkanlah seseorang dengan penuh kasih tanpa harus mempermalukannya. Karena kita juga suatu waktu bisa juga terjatuh sama seperti yang lain. Berilah peringatan dengan kasih sayang. Dan terimalah teguran, peringatan seseorang juga sebagai bentuk perhatian dan kasih sayang. Yang kedua, menyuarakan kebenaran dan hidup dalam kebenaran. Amos menyuarakan suara kenabian dan menghidupi kenabiannya. Ia tidak kompromi dengan Amazia dan ketidakadilannya. Ia juga tidak tergoda, tidak cemburu dengan gemerlapnya istana tempat di mana Asia menjalankan praktiknya. Ia berkata, aku ini bukan nabi dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah hara hutan. Menyuarakan kebenaran tidak harus menjadi nabi. Menyuarakan kebenaran tidak harus meninggalkan profesi yang Tuhan telah beri. Apapun profesi, jabatan, pangkat yang Tuhan beri, hendaklah kita dimampukan rohnya untuk mendengar, menyuarakan, dan melakukan kebenarannya. Kita tidak perlu meninggalkan profesi yang Tuhan beri, malah kita harus menekuni dan berdisiplin mengerjakan profesi itu. Namun tentu kita perlu berefleksi, mengapa Tuhan menempatkan kita di dalam pekerjaan itu? Mengapa Tuhan menganugerahkan pekerjaan itu kepada kita? Mungkin saja suara nabiah itu dinantikan di sana. Mungkin pula sikap hidup pro kebenaran perlu ditunjukkan di sana. Sebab bukan tidak mungkin Allah sedang mengutus kita untuk menggarami dan menerangi tempat di mana kita diutusnya. Namun, bukan tidak mungkin pula, jika kita tidak setia kepada kebenaran, maka Tuhan bisa saja menempatkan orang lain menggantikan posisi kita. Tentu kita masih mengingat kisah Yunus. Ia pernah menerima mandat dari Allah, namun ia takut menyuarakan kebenaran firman Allah tentang hukuman yang akan dijatuhkan kepada orang Niniwe akibat kejahatannya. Ia pergi dan melarikan diri. Namun sejauh apapun Yunus pergi, Tuhan tetap mengikuti. Akhirnya ia kembali dan memberitakan nubuat tentang hukuman yang akan terjadi kepada orang Niniwe. Orang-orang di kota Niniwe pun bertobat, menyesal dan berkabung akan dosa-dosanya dan memohon ampun kepada Allah. Lalu Allah pun membatalkan hukuman terhadap Niniwe. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, janganlah takut menyuarakan dan menghidupi kebenaran. Jangan ragu menyatakan kebenaran, sebagaimana juga diperintahkan Allah kepada Nabi Yeheskiel pasal 3 ayat 18 hingga 21. Memang, mungkin saja orang yang menyuarakan dan menghidupi kebenaran akan dibenci dan bahkan kehilangan posisi duniawi. Mungkin penolakan akan terjadi dan dihadapi sebagaimana Kristus pernah ditolak di tempat asalnya sendiri.
seperti nas epistel yang telah kita baca tadi. Namun bukan berarti kita justru terdiam dan bersembunyi, membiarkan dan menyerahkan keadaan dikuasai ketidakadilan, membiarkan keadaan jatuh dalam kejahatan. Kita tidak ingin generasi yang akan datang menyesali dan menangisi generasi terdahulunya hanya karena generasi terdahulu abai pada kebenaran. Permasalahan kita saat ini bukanlah kekurangan orang-orang yang menyuarakan kebenaran. Mungkin kita sedang surplus suara-suara kebenaran, namun tidak demikian dalam hal melakukan kebenaran. Di masa pandemi COVID-19 ini, pemerintah dan orang banyak terus menggemakan gaya hidup yang benar, yaitu menaati protokol kesehatan untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Mari kita suarakan kebenaran dan menghidupi kebenaran serta mematuhi protokol kesehatan. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga yang menyapa kami dengan firman-Mu, mengingatkan kami untuk tetap menyuarakan kebenaran. Banyak risiko yang harus dihadapi, tetapi kami yakin oleh tuntunan Roh-Mu yang kudus, Engkau memperlengkapi setiap orang percaya untuk menyuarakan dan menghidupi kebenaran itu. Tuhan yang baik, bantulah kami, bantulah pemerintah kami, bantulah semua elemen masyarakat di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang sedang melanda dunia dan tanah air ini. Banyak orang yang sedang terpapar oleh virus corona. Banyak orang juga yang sedang mengalami dampak daripada pandemi ini. Banyak yang kesusahan. Ya Tuhan, hanya kepadamu kami bermohon. Kasihanilah kami. Kasihanilah pemerintah kami. Kasihanilah dunia ini. Pulihkanlah dunia ini ya Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Berikanlah kekuatan kepada mereka-mereka yang sedang terbaring, menantikan kesembuhan dari sakit yang mereka derita. Kuatkan keluarga yang mendampingi dan yang terus mendoakan mereka. Yakinkan mereka bahwa kasih dan kuasa Tuhan senantiasa melindungi mereka. Terpujilah nama-Mu, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mari demahita sian buku di nomor 600 ayat sada molohodo huhiuton uhut papungu pilihan. Tuhan memanggil kita untuk menyuarakan kebenaran-Nya. Walau kadang kita harus menanggung resiko dibenci dan ditolak oleh sebagian orang. Mari kita mulai dari diri sendiri, hidup dalam kebenaran dengan bercermin pada Yesus, Sang Kebenaran Sejati. Hidup di dalam Dia akan memampukan kita menghayati dan menyuarakan kebenaran-Nya
di tengah-tengah dunia ini. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.